Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sangat senang bertemu kembali dengan kita semua melalui channel YouTube HKIP Jambi dalam hal renungan harian. Namun sebelum kita melanjutkan tugas-tugas kita atau aktivitas kita masing-masing, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita hari ini, Rabu tanggal 24 Januari 2024, tertulis di Kitab Ayub pasal 28 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan isinya demikian. Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Demikian firman Tuhan. Sungguh sangat ajaib memang perbuatan Allah bagi kita semua dan bagi seluruh ciptaannya. Tidak ada yang tertutupi di hadapan Allah. Semuanya jelas di mata Tuhan. Hal itulah yang telah dinyatakan oleh hambanya Ayub. Kita tahu tentang sosok Ayub. Dia adalah orang yang begitu saleh, begitu setia akan Tuhan. Namun dia juga mengalami persoalan. Maaf. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Senang kembali bertemu melalui channel YouTube HKIP Jambi hari ini dalam hal renungan harian. Namun sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita, Yesus Kristus, itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini, Rabu tanggal 24 Januari 2024, tertulis di Kitab Ayub pasal 28 ayat 24. Isinya demikian. Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh sangat luar biasa kasih dan kuasa Allah yang nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan bagi semua ciptaannya, tidak boleh atau kita tidak mampu dengan akal sehat kita untuk mendalami bagaimana Tuhan memelihara, merawat segala ciptaannya. Semuanya sangat jelas di mata Tuhan. Tidak ada satupun yang tertutupi dari pandangan Allah. Hal itulah yang dialami oleh Ayub. Kita tahu tentang siapakah Ayub. Dia adalah orang yang saleh, yang setia, yang selalu hidup di dalam firman Tuhan. Namun di kesalehannya, sebenarnya dia bukan satu orang atau sosok yang hidup tanpa persoalan, yang hidup tanpa masalah. Dia juga mengalami banyak penderitaan. Hartanya, miliknya, dan secara pribadi dia pun
menderita sakit yang begitu menakutkan. Namun di semua persoalan yang dia hadapi, dia tetap setia kepada Allah. Jadi di kesetiaannya kepada Allah dalam hal menghadapi persoalan, bukan hanya dia mampu bertahan dalam hal penderitaan tersebut, tetapi di tengah-tengah atau dari penderitaan yang dia alami, dia dimampukan oleh Allah untuk melihat di luar daripada penderitaan tersebut. Atau dia dimampukan oleh Tuhan untuk melihat yang akan dia terima. Maka dia tabah, dia senang, dia tidak bersungut-sungut di dalam kehidupannya. Hal itu yang dia katakan melalui nas harian yang kita dengar hari ini. Dia memandang sampai ke ujung-ujung bumi. Dia melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Penderitaan apapun, sebesar apapun persoalan yang manusia hadapi, yang kita hadapi, yang saudara hadapi, itu sangat jelas di mata Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk memikul persoalan yang kita alami. Tapi di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi, Tuhan menjagai kita. Tuhan memampukan kita. Untuk hal itulah saudaraku, dengan mengimani penyertaan Tuhan yang akan kita terima, tentu itu akan memberikan semangat dan itu akan memotivasi kita untuk selalu setia dan bergerak melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Allah. Dengan mengimani bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam hidup kita, maka kita akan dimampukan untuk memilah-milah tentang isu-isu atau suara-suara atau bisikan-bisikan yang boleh kita dengar di kehidupan kita ini. Karena banyak suara-suara, banyak bisikan-bisikan yang mungkin kita dengar di dalam perjalanan hidup kita, bahkan di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi. Namun suara-suara tersebut belum tentu membuat kita melihat jalan keluar dari persoalan tersebut. Bahkan mungkin semakin memperruet, menambah masalah, memperrumit masalah yang kita hadapi. Namun meyakini Tuhan, sebagaimana yang Ayub alami, dia sangat jelas mengaku bahwa semuanya sangat jelas di mata Tuhan. Maka marilah berserah kepada Tuhan selalu. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Itulah yang dia katakan ketika dia mau naik ke surga, ke para muridnya, aku akan menyertai kamu sepanjang masa sampai akhir zaman. Penyertaan Tuhanlah yang menyertai kita semuanya dan memampukan kita untuk merasakan sukacita dari Dia. Selamat untuk melanjutkan tugas-tugas kita. Kiranya Tuhan bersama dan memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Tuhan telah mengingatkan kami bahwa di hadapan Tuhan semuanya jelas. Sebagai orang percaya kami meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu, ketika Tuhan telah mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu hari ini, biarlah firman-Mu itu semakin memotivasi kami, menguatkan kami untuk tetap setia mengikut Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena di situ ada nyata kekuatan dari Tuhan untuk kami rasakan. Berkati kami seluruhnya untuk melanjutkan aktivitas kami dan menerima dan merasakan sukacita yang Tuhan akan tambahkan kepada kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Oras.